Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sedang jemaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat, rahmat dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Dan juga kita dapat melaksanakan puasa sunat, bagaimana hari ini adalah bulan haji, yaitu sunat puasa tarwiyah ataupun sunat puasa arafah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan pada kehidupan kita menjadi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah kita untuk menghadap ilahi Rabbi pada hari kiamat kelak. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah manusia yang paling mulia di atas bumi ini, manusia yang telah membawa dari alam kejahilian kepada alam yang penuh keislamian dan ilmu tauhid. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Allah, pada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaatnya ketika kita di yaumul akhir nanti. Hadirin sedang jemaat yang berbahagia, pada tahun ini tepatnya adalah bulan Dzulhijjah, bulan tahun di mana pemerintah Arab Saudi 2 tahun lalu menutup pelaksanaan ibadah haji karena faktor COVID-19. Namun alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Arab Saudi membuka kembali karena melihat pandemi COVID-19 sudah agak berlalu dan mungkin sudah berlalu. Maka banyak jemaah Indonesia dan bahkan seluruh dunia untuk melaksanakan haji pada tahun ini. Kalau khatib tidak salah, sekitar 1 juta orang lebih mereka datang ke tanah haji untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, kota suci Mekah dan Madinah serta Palestina, terutama kota Mekahnya, merupakan pusat sentral titik fokus umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baitullah Ka'bah tidak hanya sebagai sentral umat Islam berkumpul, tetapi juga arah menghadap ketika kita sholat. Bawali wajhaka satral masjidil haram, palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Setiap muslim yang datang ke kota Mekah ataupun yang ingin datang ke kota Mekah tentunya ingin sekali beribadah di kota Mekah atau di depan Ka'bah, ingin memegang Ka'bah, ingin mencium Hajar Aswad, dan juga ingin meminum air Zam-Zam yang penuh berkah. Tentunya sangat berbahagia sekali bagi mereka yang tinggal di kota Mekah bisa setiap hari melaksanakan ibadahnya di Masjidil Haram atau dekat Ka'bah. Karena Ka'bah sendiri adalah merupakan pusat ibadah umat Islam yang pertama di muka bumi ini. Salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali dari sholat di masjid lain selain Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali dibandingkan dengan di masjid yang lain selain di Masjidil Haram. Jangankan beribadah di Masjidil Haram atau depan Ka'bah, memandangnya saja kita sudah mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang diuraikan oleh Tabrani, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmatnya di atas Ka'bah.
60 rahmatnya adalah untuk mereka yang melaksanakan tawaf Masjidil Haram. 40 rahmatnya adalah mereka yang melakukan ibadah sholat Masjidil Haram, dan 20 rahmatnya adalah mereka yang memandang Ka'bah. Oleh sebab itu tentunya melaksanakan ibadah di depan Ka'bah merupakan sebuah kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah haji tahun ini sangat spesial. Karena apa? Karena ukuf yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, biasa disebut dengan Haji Akbar atau Haji Besar, dan ini jarang sekali didapati. Ukuf merupakan haji yang pokok dan merupakan puncak haji. Haji adalah ukuf. Al-Hajju Arafah, baik di dalam keadaan sehat maupun tidak sehat. Semua jemaah haji harus melaksanakan ukuf di padang Arafah. Ukuf di Arafah adalah sebaik-baik tempat dan waktu untuk berdoa, beristighfar, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadisnya, khairu doa yaumil Arafah, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, tentunya di padang Arafah sana. Dan sebaik-baik ucapan adalah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3585. Rasulullah mengabarkan kepada sahabatnya, barusan Jibril datang kepadaku, wahai malaikat. Dia menyampaikan salam dari Tuhanku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berukuf di Arafah. Pada hadis qudsi yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah membanggakan jamaah ukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikatku, perhatianku pada hari ini khusus kepada hamba-hambaku yang ada di padang Arafah. Mereka datang dari pelosok negeri dengan membawa dosa-dosa yang banyak, dengan rambut yang kusut dan badan yang berdebu. Maka saksikanlah wahai para malaikat, bahwa pada hari ini aku mengampunkan dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang-orang yang diminta ampun oleh mereka. Ka'bah, Baitullah, dan kota Mekah sekarang gemerlapan. Yang dulunya adalah tanah yang tidak berpenghuni, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan di sana. Baitullah, Ka'bah dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nabi Ibrahim yang bergelar ulul azmi sebagai ayah dan kakeknya para nabi, yang kisahnya termaktub dalam kitab Al-Quran dan menjelaskan secara detail kepada kita. Nabi Ibrahim yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang semuanya penyembah patung-patung, masyarakat musyrik. Hanya beberapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim sendiri, keponakannya Nabi Lut, dan istrinya Siti Sarah. Ada peristiwa yang luar biasa pada diri Ibrahim pada waktu itu, yaitu tidak bebannya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Menurut sejarah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qasasul Anbiya, ditahqiq oleh Nasruddin Albani, bahwa api yang membakar Ibrahim itu berkobar selama 50 hari. Pengumpulan kayu memakan waktu yang cukup lama. Bahkan ada seorang wanita yang sakit bernazar bahwa kalau sembuh dia akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Kemudian setelah kayu bakar terkumpul, mereka membuat lubang dan mengumpulkan kayu bakar di lapangan. Setelah itu dibakarlah api tersebut. Api berkobar sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan dan menggunakan pelontar yang dibuat oleh Hazan dari bangsa Aknab. Dalam catatan Ibnu Katsir bahwa Ibrahim berkata,
seenak-enaknya hidup, sebaik-baiknya hidupku adalah ketika aku merasakan dalam kobaran api yang selama 50 hari tersebut. Aku menginginkan bahwa kehidupanku seperti itu, seperti dalam kobaran api. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib hanya mengambil 3 dari sekian contoh teladan pelajaran dan peristiwa besar dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim sebagai nabi pilihan yang bergelar ulul azmi yang layak kita teladani, yang menjadi nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan sekarang ini. Yang pertama adalah Ibrahim adalah nabi yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang musyrik. Ada 3 kelompok agama saat itu. Kelompok pertama menyembah patung-patung kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang, bulan dan matahari. Kelompok ketiga penyembah raja atau penguasa. Bapak Ibrahim bernama Azar, pembuat patung-patung sekaligus produsen patung untuk dijual kepada masyarakat sekitar itu. Raja yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud yang zalim. Tidak hanya itu, bahkan Namrud meminta kaumnya untuk menyembah dirinya. Pada suatu malam, Namrud, raja yang sangat zalim itu bermimpi bahwa bakal ada seorang anak laki-laki yang akan merebut singgasana kerajaannya. Kemudian Namrud mengumpulkan pembesar-pembesarnya dan membuat sidang. Hasil sidang ring 1 oleh Raja Namrud membuat keputusan bahwa semua anak laki-laki yang lahir harus dibinasakan, harus dibunuh. Terpaksa orang tua Ibrahim menyelamatkan bayinya menuju ke dalam sebuah gua untuk masa kelahirannya di sana. Dari masa kelahirannya sampai dia menginjak dewasa. Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena Ibrahim mengisap jari-jarinya yang keluar madu setiap harinya. Karena itu adalah langsung dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang remaja, Ibrahim kembali kepada kaumnya. Kondisi sudah berubah. Tidak ada lagi pembunuhan pada anak-anak. Ia berkumpul kembali sama keluarga, terutama dengan ayahnya. Ibrahim melihat ayahnya membuat patung, kemudian menjualnya sebagai produsen, kemudian menyembahnya patung yang dibuatnya. Kemudian Ibrahim menasihati ayahnya. Wa idza qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidha asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar bahwa dia mengatakan pada bapaknya, aku melihat kau menyembah patung sebagai Tuhanmu. Sesungguhnya aku melihatmu dan melihat kaummu dalam keadaan sesat yang nyata. Itu qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ibrahim juga menasihati bapaknya. Ini terdapat dalam surat Al-Maryam dari surat 46 sampai surat 42 sampai dengan 46. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan juga tidak bisa menolong sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Selanjutnya juga Ibrahim menasihati ayahnya, ya abati la ta'budis syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya abati inni akhafu ayamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lis-sayati waliya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah,
maka kamu menjadi kawan bagi setan. Setelah beberapa kali Ibrahim menasihati bapaknya Azar, Azar mulai marah dan murka kepada Ibrahim. Kemudian bapaknya merespon dengan nada yang mengancam. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni mahliya. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengoceh, maksudnya memberikan nasihat seperti tadi, maka kau akan kutanam, kulempari batu atau kurajam. Tapi Ibrahim sebagai seorang anak, dia menjawab, qala salamun alayka astaghfiruka laka rabbi innahu kana bihi hafiya. Semoga keselamatan kepadamu wahai ayahandaku. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Surat Maryam 47. Ibrahim juga berdoa, Rabbana ighfirli wali walidaya walil mu'min yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan kiamat. Sidang Jumat yang berbahagia, dari peristiwa tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, betapa tinggi pendidikan kita, kita harus tetap hormat kepada orang tua, menggunakan bahasa-bahasa yang lembut dan indah kepada orang tua, dan selalu mendoakan orang tua ya. Hal ini jelas sebagaimana yang terdapat dalam peristiwa Ibrahim. Walaupun bapaknya seorang musyrik menyembah patung-patung, tapi Ibrahim tetap berdoa dan berkata lembah lembut kepada orang tuanya. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara keduanya adalah dalam pemeliharaan kamu, janganlah kamu sekali-sekali mengatakan kepada atau kepada kedua orang tuamu, tapi ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang mulia. Nabi Ibrahim adalah Nabiullah, utusan Allah, manusia mulia, tapi dia adalah sangat penyantun kepada orang tuanya. Inna Ibrahima la'awun halimun. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah lemah lembut dan berhati mulia kepada orang tuanya. Hadirin sedang sholat Jumat yang berbahagia, peristiwa kedua yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah Ibrahim adalah pada suatu hari Nabi Ibrahim menghadiri jamuan makan atau undangan yang dilakukan oleh Raja Namrud. Namrud bertanya kepada seluruh undangannya sambil bercengkrama, siapa Tuhanmu? Tamu-tamu yang lain menjawab, Tuhan kami adalah Namrud. Kemudian Namrud sampai kepada Ibrahim, ya Ibrahim, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Merasa mendapat jawaban yang lain daripada Ibrahim, Namrud merasa dipermalukan. Dia tidak mau kalah. Kalau begitu aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang, satu dibunuh dan satu lagi dibiarkan hidup. Kemudian Ibrahim berkata, Tuhanku menerbitkan matahari dari sebelah timur, coba aku terbitkan dari sebelah barat. Namrud pun terdiam. Peristiwa ini terdapat dalam ayat Al-Quran. Idza qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa ati biha minal maghrib fa buhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dialog yang lain adalah
ketika masyarakat Babilonia, di mana tempat Ibrahim lahir dan Raja Namrud itu tinggal, mengadakan pesta hari raya. Mereka meninggalkan patung-patung mereka, dan Ibrahim waktu itu tidak pergi karena dia pura-pura sakit, dan sengaja memang untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Ja'alahum juzazun illa kabiran lahum la'allahum ilahi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berantakan, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ketika Namrud kembali, dia terkejut karena betul saja Tuhan dia telah hancur berantakan yang dihancurkan oleh Ibrahim. Qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka memang sudah menduga bahwa ada anak muda yang bernama Ibrahim yang selalu mengejek-ngejek, menghina-hina Tuhan mereka, yaitu ya Tuhan yang terbuat dari patung. Kalau begitu, kata mereka terus dalam Al-Quran, qalu fa'atu bihi ala aydin nasi la'allahum yashhadun. Kalau begitu panggil Ibrahim. Kita adakan sidang terbuka, live streaming di tengah lapangan. Tepat matahari akan naik, seperti peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa dengan Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian pada masa itu, waktu itu, bertanyalah Namrud pada Ibrahim. Qalu a'anta fa'alta hadza ya bi alihatina ya Ibrahim? Maka, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ibrahim menjawab, sesungguhnya patung-patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat bertanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tentu saja patung-patung tersebut tidak bisa berbicara, dan mereka menundukkan kepalanya. Summa nukisu ala ru'usihim. Mereka mengetahui betul patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun. Faqalu innakum antum zalimun. Dan Ibrahim mencela mereka dan menghardik mereka bahwa mereka menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perdebatan antara Ibrahim dan Namrud adalah sebuah logika yang sederhana saja. Karena Namrud adalah seorang superpower, penguasa pada waktu itu, pintar, kaya, namun tidak ada petunjuk, sehingga dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk atau hidayah adalah merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga pernah terjadi kepada paman Nabi, Abu Talib, di mana Abu Talib adalah seorang penjaga Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kekerasan Quraisy. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu berdoa untuk Abu Talib. Dan sampai akhirnya Abu Talib juga tidak pernah beriman dan tidak beriman sampai akhir hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah menurunkan ayat suci Al-Qur'an, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kasihi, tetapi adalah hakku memberikan petunjuk siapa yang aku kehendaki. Petunjuk merupakan hak Allah untuk memberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Zaman sekarang tentunya Fir'aun ataupun Namrud sudah tidak ada. Namun karakter-karakter seperti Namrud, watak-watak seperti Namrud masih banyak di dalam dunia ini. Penyembah patung-patung, penyembah matahari, penyembah bintang dan bulan, semua itu adalah karakter-karakter Namrud. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita walaupun beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap melaksanakan atau meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk selama hidup kita. Dan itu terbukti bahwa kita memintakan petunjuk sebanyak 17 kali dalam kehidupan kita, yaitu dalam sholat kita. Hati juga tidak bisa membayangkan seandainya orang penyembah patung itu, orang yang menyembah matahari itu masuk Islam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda petik bahwa mungkin surga itu penuh dengan mereka.
Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang sangat bermanfaat. Mereka adalah bangsa-bangsa yang memberikan andil terhadap ilmu pengetahuan yang kita gunakan sekarang ini. Khairun nas ma yanfa'ul linnas. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang ketiga yang terakhir adalah kesabaran yang luar biasa Nabi Ibrahim dan tetap berdoa untuk anaknya dan keturunannya. Ketika ada perintah kepada Ibrahim untuk membawa dan meninggalkan istri keduanya Siti Hajar dan anaknya Ismail di tengah padang pasir yang gersang, tidak ada penghuni dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Bahkan dia pernah berdoa kepada Allah meminta anaknya itu Ismail sampai dia mencapai umur 86 tahun. Dan ada yang mengatakan sampai umur 120 tahun. Tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan. Ketika dia berangkat meninggalkan istri dan anaknya di balik bukit, Ibrahim juga berdoa. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bisa bersyukur. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wa yauma yaqumul hisab. Itulah doa Ibrahim kepada anak-anaknya. Ya Tuhan kami, ampunlah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari perhitungan kelak. Dalam konteks kehidupan sekarang adalah bahwa anak-anak kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Tantangan teknologi, tantangan pendidikan dan ekonomi. Kita jelas tidak bisa mengawasi anak-anak kita selama 24 jam full. Karena mereka bisa bergaul di luar di dalam rumah dengan siapa saja dan kapan saja. Mereka bisa mengakses, melihat, membaca dan mendengar dari bilik-bilik kamar mereka. Saya teringat kata Pak Harmoko waktu zaman Presiden Soeharto, beliau sebagai Menteri Penerangan, bahwa pada suatu saat nanti informasi teknologi akan masuk ke kamar-kamar anak-anak kita. Dan ini terbukti pada zaman sekarang. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain bagi kita selain dengan memberi batasan kepada anak-anak kita, berdoa dan tetap berusaha agar generasi kita dan anak cucu kita termasuk golongan orang yang tetap mendirikan sholat dimanapun. Pendidikan bagi anak kita sebuah usaha atau ikhtiar merencanakan untuk masa depan anak-anak kita. Dalam dunia yang sangat kompetitif, kita juga tidak bisa banyak dengan berharap dengan manusia, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Mendoakan anak-anak kita serta keturunan kita seperti yang dilakukan oleh Ibrahim ketika meninggalkan anaknya di tanah yang gersang, tidak berpenghuni. Dia berdoa agar keluarganya diberikan kecukupan dengan berbagai buah-buahan. Hanya ini yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk diri khatib sendiri dan bagi jemaah sekalian. Khatib akan mengulangi rukun khutbah pada kesempatan. Mohon perhatian jika ada kekurangan, mohon ditegur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir